Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Adiduta Saputra Pandey, NIM 2005-1214048 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2020B. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, tadi pada awal video sudah disajikan beberapa gambar. Nah, gambar apakah itu? Ya, itu adalah salah satu gambar prosesor. Nah, bila kita membahas sebuah perangkat komputer, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya prosesor. Nah, komponen ini diibaratkan seperti otak yang terdapat dalam manusia, yang memiliki tanggung jawab sebagai pusat, pengendali, dan mengorganisasikan semua fungsi yang terdapat dalam komputer itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih itu prosesor? Kita masuk ke pengertian prosesor. Prosesor adalah perangkat terpenting yang diibaratkan sebagai otak komputer, sehingga tanpa adanya komponen ini, maka komputer tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal, atau sama sekali tidak dapat bekerja. Nah, prosesor ini juga dapat dikatakan sebagai tenaga pelaksana sebuah program atau perintah. Nah, kita masuk ke merek prosesor. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan prosesor terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya. Salah satunya yaitu prosesor dengan merek Intel itu sendiri. Nah, prosesor Intel selain terkenal juga dinobatkan sebagai pelopor dalam dunia teknologi, khususnya pada komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk menuju ke generasi prosesor. Nah, tahukah kamu kalau ternyata prosesor itu atau prosesor Intel ini memiliki berbagai atau beragam seri atau produk yang terus ditingkatkan atau di-upgrade dari masa ke masa, mulai dari generasi yang pertama sampai generasi yang terbaru, yaitu generasi yang ke-11. Kita masuk ke prosesor Intel berdasarkan generasinya. Di sini akan menjelaskan perkembangan dari prosesor Intel itu sendiri berdasarkan generasinya. Kita masuk ke prosesor Intel generasi yang pertama. Prosesor Intel generasi pertama ini dirilis pada tahun 2010 yang diberi nama Nehalem. Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem ini merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan tertentu seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien, dan lain sebagainya. Nah, generasi pertama ini menyematkan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chips prosesornya. Nehalem juga mengenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan khususnya untuk model prosesor Core i3 seri pertama. Perihal cache, Nehalem memiliki cache L1 64 KB, cache L2 256 KB per core, dan cache L3 4 MB hingga 12 MB yang digunakan bersama dengan semua prosesor core. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi Nehalem. Yang pertama ada Intel Celeron, prosesor E1200, Intel Pentium, prosesor E2200, Intel Atom, prosesor N270, dan Intel Core 2 Quad prosesor Ki9550S. Nah, di sini kita akan masuk ke rangkuman dari prosesor Intel dari generasi yang pertama tadi. Nah, kita masuk dulu ke namanya. Nah, nama dari Intel generasi yang pertama ini yaitu Nehalem, kemudian tahun rilisnya tahun 2020, kecepatannya yaitu sekitar 1,06 sampai 3,33 GHz, ukurannya 45 nanometer. Di sini maksudnya ukuran fabrikasi. Teknologinya akan terlampir di halaman selanjutnya. RAM didukung dengan DDR3. Dan kelebihan dari Intel generasi yang pertama ini, Nehalem mengenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya sudah ditinggalkan. Kita akan masuk ke teknologi yang digunakan pada prosesor generasi yang pertama ini. Di sini menggunakan hyperthreading yang diperkenalkan kembali. Kemudian ada Intel Turbo meningkatkan 1.0,
kemudian 4-12 MB LCACE, dan beberapa teknologi yang lainnya yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan masuk ke prosesor Intel generasi yang kedua. Nah, prosesor Intel generasi yang kedua ini diperkenalkan pada tahun 2011. Generasi kedua ini diberi nama dengan Sandy Bridge, hadir menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Teknologi tersebut yang membuat lebih praktis dan efisien dibanding generasi sebelumnya. Nah, generasi kedua ini sudah menggunakan cache L1 62 KB dan 256 KB per core yang sama untuk cache L2. Akan tetapi, ada perbedaan pada cache L3 1 MB hingga 8 MB. Sedangkan untuk prosesor ekstrim dari 10 MB sampai 15 MB. Nah, Sandy Bridge menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Kemudian generasi ini dilengkapi dengan fitur FGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Berikut ini terlampir contoh seri prosesor dari generasi Sandy Bridge. Yang pertama yaitu ada Intel Core Duo prosesor E8500, kemudian ada prosesor Intel Core i3 2120, prosesor Intel Core i5 2400S, kemudian ada yang terakhir prosesor Intel Core i7 2600K. Selanjutnya di sini akan disajikan rangkuman dari prosesor Intel generasi yang kedua tadi. Yang pertama kita masuk ke namanya. Prosesor Intel generasi yang kedua ini diberi nama dengan Sandy Bridge. Kemudian tahun rilisnya tahun 2011. Kecepatannya dari 1,60 sampai dengan 3,60 GHz. Ukuran fabrikasinya yaitu 32 nanometer. Teknologinya akan terlampir pada halaman selanjutnya, dan dukungan RAM yaitu 2 channel DDR3 1066 RAM. Di sini kelebihan dari Intel generasi yang kedua ini yaitu dengan menggunakan teknologi yang lebih praktis dan efisien dibanding dengan generasi sebelumnya, dan generasi ini sudah dilengkapi dengan fitur FGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Berikut ini disajikan teknologi yang digunakan pada prosesor Intel generasi yang kedua tadi. Di sini sudah menggunakan Intel Turbo Boost 2.0, kemudian data 32 KB plus cache L1 instruksi 32 KB dan cache L2 256 KB per inti, cache L3 bersama yang mencakupi grafis prosesor LGA 1155, ukuran baris cache 64 byte dan beberapa teknologi lainnya, seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang ketiga. Nah, generasi yang ketiga ini diberi nama dengan Ivy Bridge. Diumumkan ke publik pada September 2012. Nah, Ivy Bridge ini menggunakan fabrikasi 22 nanometer membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0, rupanya prosesor ini memiliki kekurangan yang lebih banyak mengeluarkan panas jika disandingkan dengan Sandy Bridge. Sedangkan untuk arsitektur generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 sampai 133 sampai DDR3 1600 RAM. Di bawah ini ialah beberapa seri prosesor Ivy Bridge yang terdiri dari yang pertama ada prosesor Intel Core i3 3220, prosesor Intel Core i5 3570T, prosesor Intel Core i7 3770T, dan prosesor Intel Core i7 3370K. Kita akan masuk ke rangkuman dari generasi yang ketiga tadi. Nah, generasi Intel yang ketiga ini diberi nama dengan Ivy Bridge.
Kemudian tahun rilisnya yaitu September 2012 dengan kecepatan 1,4 sampai 4,1 GHz dengan ukuran fabrikasi 22 nanometer. Teknologi yang kita dapatkan dari Intel generasi ketiga ini akan disajikan dalam halaman selanjutnya. Kemudian RAM yang didukung yaitu DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Nah, kelebihan dari Intel generasi yang ketiga ini yaitu menggunakan fabrikasi 22 nanometer membuat EV Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Berikut ini akan disajikan teknologi yang digunakan dalam generasi yang ketiga tadi. Di sini dengan ada instruksi RDRAND, kemudian dengan pengganda CPU maksimum 63, kemudian RAM mendukung hingga 2800 MT per second dengan peningkatan 200 MHz, dan beberapa teknologi lainnya yang tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang keempat. Generasi yang keempat ini diberi nama dengan Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat yang teknologi fabrikasinya sama seperti EV Bridge, 22 nanometer. Akan tetapi, generasi yang diluncurkan pada tahun 2013 ini memiliki kecepatan lebih unggul dibandingkan EV Bridge. Kecepatan prosesor Intel yang mencapai di atas 3,4 GHz ini memiliki banyak fitur seperti didukung dengan soket baru, yaitu LGA 1150, BGA 1364, dan LGA 201133. Kemudian ada desain caca baru, teknologi DDR4, dan lain sebagainya. Keunggulan utama dari generasi Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Selanjutnya, di sini akan disajikan generasi Haswell itu sendiri yang terdiri dari prosesor Intel Core i3 4330, prosesor Intel Core i5 4670, prosesor Intel Core i5 4670K, dan prosesor Intel Core i7 4790K. Berikut akan disajikan rangkuman dari generasi yang keempat tadi. Di sini generasi yang keempat diberi nama dengan Haswell dengan tahun rilis yaitu 2013. Kecepatannya mencapai 3,4 GHz. Kemudian ukuran fabrikasinya 22 nanometer. Teknologi yang digunakan terlampir pada halaman selanjutnya, dan RAM-nya didukung dengan DDR4. Kelebihan dari generasi yang keempat ini, kecepatan prosesor Intel yang mencapai di atas 3,4 GHz ini memiliki banyak fitur seperti didukung dengan soket baru LGA 1150, BGA 1364, LGA 200133, kemudian juga dilengkapi dengan desain caca baru, teknologi DDR4, dan pemakaian daya yang relatif rendah. Berikut ini disajikan teknologi yang digunakan pada generasi yang keempat tadi. Nah, di sini teknologinya dengan proses pembuatan 22 nanometer, kemudian juga disertai dengan transistor 3-gate FinFET 3D, caca operasi mikro yang mampu menyimpan operasi mikro 1,5K, dan beberapa teknologi lainnya yang tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang kelima. Nah, generasi yang kelima ini diberi nama dengan Broadwell. Lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada tahun 2015, menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Nah, generasi Broadwell memiliki soket LGA 1150 dan LGA 2011F3, dua channel DDR3L133,
1600 RAM. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi yang kelima. Di sini ada prosesor Intel Core i5 5675C, prosesor Intel Core i5 5675R, prosesor Intel Core i7 5775C, kemudian juga ada prosesor Intel Core i7 5775R. Di sini akan disajikan rangkuman dari generasi yang kelima tadi, yang diberi nama dengan Broadwell, yang dirilis tahun 2015. Kemudian ukurannya 14 nanometer. Teknologinya akan terlampir pada halaman selanjutnya. Kemudian RAM-nya di sini akan RAM-nya didukung dengan DDR3L 133/1600 RAM. Nah, adapun kelebihan dari generasi yang kelima ini, Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat bisa ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi yang sebelumnya. Berikut disajikan teknologi yang digunakan pada generasi yang kelima tadi, yaitu dengan menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Kemudian di sini Broadwell adalah platform Intel terakhir di mana Windows 7 didukung oleh Intel atau Microsoft. Namun vendor perangkat keras pihak ketiga telah menawarkan dukungan Windows 7 terbatas pada platform yang lebih baru, dan beberapa teknologi yang lainnya yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang ke-6. Generasi yang ke-6 ini muncul pada Agustus 2015. Lagi-lagi Intel mengeluarkan generasi terbarunya, yaitu yang diberi nama dengan Skylake. Generasi ke-6 ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama dengan generasi sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan lebih hemat daya dari generasi yang sebelumnya. Dengan menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Generasi ke-6 tersebut juga mendukung penggunaan untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Di bawah ini adalah beberapa seri dari prosesor Intel generasi Skylake, yang terdiri dari prosesor Intel Core i3 6300T, kemudian prosesor Intel Core i5 660T, prosesor Intel Core i7 6700T, dan prosesor Intel Core i7 6700K. Berikut ini akan disajikan rangkuman dari generasi yang ke-6 tadi. Generasi yang ke-6 tadi diberi nama dengan Skylake, yang terbit pada tahun tepatnya pada bulan Agustus 2015, dengan kecepatan mencapai 4,5 GHz dengan ukuran fabrikasi 14 nanometer. Kemudian teknologi yang digunakan akan dilampirkan dalam halaman selanjutnya, dan dukungan RAM yaitu DDR3 atau DDR4. Kelebihannya yaitu dengan menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Generasi ke-6 tersebut juga mendukung penggunaan untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Berikut akan disajikan teknologi yang digunakan dalam generasi yang sudah dijelaskan tadi. Di sini peningkatan front end buffer out of order yang lebih dalam, unit eksekusi lebih baik, lebih banyak unit yang dieksekusi. Kemudian di sini juga ada pergeseran kecepatan Intel. Kemudian L1 caca ukuran tidak berubah pada 32 KB instruksi dan 32 KB caca data per core, dan beberapa teknologi yang lainnya yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang ke-7. Generasi prosesor yang diluncurkan oleh Intel selanjutnya yaitu Kaby Lake. Generasi yang lahir pada tahun 2016 ini masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake adalah penyegaran arsitektur dari Skylake sehingga sedikit lebih efisien. Kaby Lake menyematkan soket LGA 1151 dan mendukung dual channel untuk tempat RAM DDR3L 1600 dan DDR4 2400.
Keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Kemudian Kaby Lake merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel yang tidak dilengkapi dengan driver resmi untuk sistem operasi yang lebih jadul dari Windows 10. Supaya tidak penasaran, selanjutnya akan dipaparkan seri-seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake yang terdiri dari prosesor Intel Core i3 7300, prosesor Intel Core i3 7350K, prosesor Intel Core i5 7500T, dan prosesor Intel Core i7 7700T. Berikut ini akan disajikan rangkuman dari generasi yang sudah dipaparkan tadi, yang diberi nama dengan Kaby Lake, generasi Kaby Lake dengan tahun rilis yaitu tahun 2016, kecepatannya dari 1,00 sampai 4,5 GHz, ukuran fabrikasi 14 nanometer, teknologinya akan terlampir pada halaman selanjutnya, kemudian didukung dengan RAM DDR3 L1600 dan DDR4 2400. Kelebihannya yaitu keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K yang lebih cepat. Berikut ini dipaparkan atau disajikan teknologi yang digunakan pada generasi yang ke-7 tadi. Dengan menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer, Kaby Lake menyematkan soket LGA1151 dan mendukung dual channel untuk 4 RAM DDR3L1600 dan DDR4 2400. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K yang lebih cepat. Kita lanjut ke generasi yang ke-8. Generasi ke-8 ini merupakan Kaby Lake versi refresh yang rilis pada tahun 2017. Kendati memiliki desain MA yang sama dengan pendahulunya, namun performa mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa generasi Kaby Lake refresh yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Ini disebabkan Intel menambahkan jumlah core. Beberapa chipset generasi ini memiliki dukungan untuk RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung RAM DDR3. Di bawah ini, Anda akan dapat melihat prosesor Intel dari generasi Kaby Lake refresh, yang terdiri dari prosesor Intel Core i3 8250U, prosesor Intel Core i3 8350U, prosesor Core i7 8550U, dan prosesor Intel Core i7 8650U. Berikut ini akan disajikan rangkuman dari generasi Kaby Lake versi refresh dengan nama Kaby Lake versi refresh tahun rilis 2017 dengan kecepatan 1,6 hingga 4,5 GHz, ukuran fabrikasi 14 nanometer. Teknologinya akan terlampir pada halaman selanjutnya, kemudian juga didukung dengan RAM DDR4 2666. Kelebihannya yaitu memiliki desain MA yang sama dengan pendahulunya, namun performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa generasi Kaby Lake refresh yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat, yang disebabkan karena penambahan jumlah core. Berikut ini disajikan teknologi yang digunakan pada generasi yang sudah dijelaskan tadi dengan menggunakan fabrikasi 14 nanometer, akselerasi sistem baru saat dipasangkan dengan Intel Optane memori untuk menghadirkan responsivitas sistem yang luar biasa, dan beberapa teknologi lainnya yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan lanjut menuju ke generasi yang ke-9. Nama yang unik untuk sebuah generasi prosesor Intel berikutnya yaitu Kaby Lake. Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada tahun 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas. Sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Kaby Lake sangat besar. Generasi ini menggunakan soket LGA1151 dengan PIOD yang diganti
untuk menopang lebih dari 4 core bersama dengan cache L3 hingga 16 MB. Berikut adalah jajaran seri prosesor Intel dari generasi Coffee Lite. Ada prosesor Intel Core i9 9900T, prosesor Intel Core i9 9900K, prosesor Intel Core i9 9880H, dan prosesor Intel Core i9 998HK. Kita akan lanjut menuju ke rangkuman dari prosesor generasi Coffee Lite yang rilis pada tahun 2017 dengan kecepatan 5 GHz pada Intel Core i9 9900K, kemudian ukuran fabrikasi yang lebih kecil yaitu 10 nanometer, teknologinya yang akan dilampirkan pada halaman selanjutnya, dan didukung dengan RAM hingga 128 GB. Kelebihannya yaitu Intel menyematkan penyebaran panas terpadu ke CPU untuk meredam panas. Berikut ini disajikan teknologi yang digunakan dalam generasi yang sudah dipaparkan tadi, yaitu dengan menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer, kemudian mendukung RAM hingga 128 GB. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU dan disematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas. Baiklah, kita akan lanjut ke generasi yang ke-10 yang diberi nama dengan Cannon Lite. Cannon Lite yang menjadi generasi ke-10 Intel menawarkan performa yang super cepat. Generasi yang diproduksi pada tahun 2018 ini mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya anyar. Disebut juga sebagai Ice Lite, generasi ini menggunakan soket BGA 1526 dengan didukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel keluaran generasi Cannon Lite atau Ice Lite, yang terdiri dari yang pertama ada prosesor Intel Core i7 1065G7, kemudian prosesor Intel Core i7 1068NG7, prosesor Intel Core i5 1035G4, prosesor Intel Core i3 1005G1. Berikut akan disajikan rangkuman dari generasi yang ke-10 tadi yang diberi nama dengan Cannon Lite. Kemudian tahun rilisnya tahun 2018, kecepatannya mencapai 4,1 GHz, ukuran fabrikasinya 10 nanometer, teknologinya akan dilampirkan pada halaman selanjutnya, dan juga didukung dengan RAM DDR4 3200. Kelebihannya yaitu generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Nah, di sini akan disajikan teknologi yang digunakan pada generasi yang sudah dijelaskan tadi dengan teknologi fabrikasi mencapai 10 nanometer, mendukung RAM DDR4 3200. Generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Baiklah, kita akan menuju ke generasi yang terbaru, yaitu generasi yang ke-11. Seperti yang kita ketahui, peradaban terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan Intel yang merilis generasi prosesor terbarunya yang diberi nama dengan Tiger Lite. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 10 nanometer. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa yang lebih kuat dan baterai yang lebih hemat. Tiger Lite pada laptop menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core per 8 thread dan di seri terbawah 2 core 4 thread, serta diantaranya memakai GPU Intel Iris C dan Intel UHD Graphics. Selain itu, generasi ini condong dipasangkan untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Bagi Anda yang ingin check out laptop dengan prosesor Intel Tiger Lite, memiliki beberapa jajaran seri dari yang berikut ini. Ada prosesor Intel Core i7 1185G7, prosesor Intel Core i7 1165G7, prosesor Intel Core i5 1135G7,
prosesor Intel Core i3 1115 Gen 4. Berikut rangkumannya yang diberi nama dengan Tiger Lite. Tahun rilisnya 2021, kecepatan 3-4,8 GHz pada Intel Core i7 1185G7, ukurannya 10 nanometer dengan teknologinya akan dilampirkan dalam halaman selanjutnya. RAM yang didukung DDR4 3200, dan kelebihan dari generasi yang ke-11 ini memiliki performa yang lebih kuat dan baterai yang lebih hemat. Teknologi yang digunakan pada generasi terbaru ini yaitu dengan fabrikasi 10 nanometer didukung dengan RAM DDR4 3200, kemudian CCL2 lebih besar, CCL3 juga lebih besar, dan beberapa teknologi lainnya yang sudah tertera dalam PowerPoint berikut ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dari prosesor Intel dari generasi yang pertama hingga ke generasi yang terbaru yaitu generasi yang 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.